tahu ya Mbak, saya tuh kayak emang mencoba menerima. Saya cuma berdoa aja. Malam aja dia nggak ditemenin. Tuh jam 11, jam 12 telepon. Bayu sakit banget. Kita datang Mbak. Jam 11, jam 12 malam. Nunggu sampai dia reda dan dia bisa tidur baru kita pulang. Ya Allah. Itu berapa Mbak? Saya tuh bukan nyalahin, bukannya menyesal, udah nyalahinnya tuh udah yang tingkatnya udah. Iya pasti, apalagi ngeliat anak nggak sembuh-sembuh kan, sekolah itu terbengkalai. Udah dia skisnya Mbak, dia tuh bisa nangis sendiri, tiba-tiba dia bengong sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Putih, kembali bersama saya Intan Elita di Titik Putih di episode kali ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang ibu yang menurut saya ini ceritanya menarik ya. Buat pelajaran juga buat kita nih. Karena artinya terkadang kan namanya anak-anak ya suka naik motor atau berkendaraan. Memang kita sebagai orang tua jangan pernah lelah untuk mengingatkan ya, berhati-hati ya. Karena narasumber kali ini ada hubungannya dengan anak sulungnya yang mengalami kecelakaan dan akhirnya harus menjalani pengobatan yang cukup panjang sampai sekarang. Nah, sudah ada di samping saya itu Ibu Farah. Assalamualaikum Bu Farah. Waalaikumsalam Mbak. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Harus Sibuk sehat. apa Bu sekarang? Ya selain ngerawat anak, ya biasalah ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kebanyakan ya. Kayak nggak punya job desk tapi nggak bisa habis kerjanya ya. Oke, Bu Farah, kita langsung cerita ke anaknya Bu Farah. Namanya Bayu ya? Bayu. Ya. Oke, Bayu itu kecelakaan kapan, Bu? Tahun lalu, tepatnya September tanggal 23. Oke, waktu kejadian itu Ibu ditelepon oleh seseorang atau ketika kecelakaan biasanya kan yang hubungin biasanya orang lain gitu ya? Kebetulan tuh ada temen suami yang kebetulan lewat. Oh ya Allah, pas banget. Iya, karena yang lain tuh cuma nonton Mbak, cuma nonton. Saya aja pas di kejadian dateng, terus saya kan lihat anak saya yang gini ya, terkapar gitu ya. Terus ditontonin tuh. Saya tuh teriak. Oh, jadi Ibu tuh datang masih kondisi di TKP? Enggak. Iya, jadi masih di situ, belum ada yang berani angkat karena dia kondisinya tuh diangkat sakit. Iya, tapi benar juga sih kalau diangkat takutnya parah. Iya, sakit kan. Itu tuh nggak ada yang berani angkat. Terus udah histeris deh saya datang lihat di TKP tuh. Ibu. Ya Allah. Terus dia tuh masih tenang. Enggak Bu, Bayu nggak apa-apa. Bayu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Kamu nggak bisa bangun. Iya Bayu nggak apa-apa karena dia cuma lecet. Ada saat itu kondisi fisik yang terlihat kayak lecet-lecet biasa. Dan dia nggak ngerasa, cuma nggak bisa bangun aja gitu. Tapi saya, aduh. Rasanya meski nih, waktu Ibu pertama kali ngeliat anak kayak gitu tuh, walaupun anak yang kecelakaan juga mencoba menenangkan Ibu, yang Ibu rasakan apa sih Bu? Ya hancur ya. Itu enggak, saya tuh dari jauh kan lihatnya belum nyamperin banget. Itu anak saya. Itu bener. Gitu sih kayak masih. Kebayang nggak berani ya Bu ngeliatnya ya nggak sih? Aduh, saya nggak tahu deh rasanya gimana Mbak. Lemes ya? Lemes ya, hancur ya, nggak kebayang. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Ya coba nginin diri sendiri aja. Waktu itu begitu kecelakaan langsung dibawa pulang atau ke rumah sakit? Nah itu, kita kan karena ngelihat dia kondisi cuma lecet, cuman nggak bisa bangun, nggak berdarah-darah lah, nggak ada kepikiran ke rumah sakit, nggak ngerti. Terus suami kan, saya kan juga yang awam sama yang kayak gitu ya. Pak, kenapa? Gimana anak kita? Saya bilang gitu kan. Kayaknya ini mah patah tulang aja Bu. Ya kayaknya dia patah nih. Itu kayak ngomongnya juga suami saya dengan berat ya. Patah. Udah akhirnya ya udah nggak tahu si Ratu pada waktu pas ngomong patah, saya tuh ingat teman saya yang biasa ngebawa apa sih kayak tetangga, kayak apa tuh ke patah tulang. Oke, alternatif. Alternatif. Akhirnya udah telepon si itu aja, saya bilang gitu. Nanti dianterin. Ya udah akhirnya ambil mobil, ada kerabat, udah anterin tuh dari TKP ke patah tulang. Dari patah tulang kita dirujuk untuk apa namanya, ronsen. Ronsen dulu deh, baru dipegang. Akhirnya kita ronsen. Ya udah kondisi patah ya, patah gini ya. Yang patah tuh kaki, paha kiri apa kanan? Kiri ya. Kiri. Oke. Patah. Saya tuh juga nggak sampai masih kepikiran patah itu
terus harus ke rumah sakit. Saya tuh nggak tahu deh Mbak, kayak Saking blank ya kan iya, waktu itu ya. nggak ngerti ya patah. Terus saya percaya dengan patah tulang itu akan nyambung dan akan baik-baik saja. Ya Seawam udah. itulah ya Nah, pikiran kita ya. ya nggak tahu makanya udah saya menyerahkan anak saya, Pak Haji tolong bantu anak saya. Udah, ya udah, ini paling nggak dirawat 2 bulan. Waktu itu bilang. Ya, 2 bulan. Ya. Udah, oke 2 bulan. Itu saya berserah aja, minta keajaiban aja. Ya Allah, jadi kan nggak, saya pikir ikhtiar itu kan ya nggak mesti yang gimana ya Mbak. Saya pikir itu ikhtiar saya. Ya, Udah, saya pikir udah itu aja, saya Yang positif. terbaik ya, coba ya. Udah saya mau komit aja gitu. Ya. Ya udah. Pada akhirnya di alternatif 2 bulan, kondisi anak ibu gimana? Nah, pas 2 bulan, saya udah 2 bulan nih, saya tuh setiap hari tuh kayak menunggu gitu ya. Lihat pasien yang lain pulang, satu persatu gitu. Duh, kapan anak saya? Kapan giliran anak saya nih? Oke. Kapan giliran anak saya? Saya tanya, Pak Haji gimana kondisi anak saya? Ya, ntar kita lihat deh. Ya, ntar kita lihat deh. Nah, karena proses pengobatannya Pak Haji itu tuh kayak 3-4 hari sekali diganti parem, diganti. Oh, oke, Terus dibobotnya kenceng. Ya, Itu saya pikir itu nggak steril. Oke. Nggak steril. Ya, karena bebet-bebet tuh nggak dibersihin lagi Mbak. Ya. Cuman bebet, buka bebet, buka bebet. Udah 2 bulan berjalan, terus anak saya kan kebetulan bobotnya kan lumayan Mbak. Ya. 90-an ya, ber-100, agak gemuk. Pas di situ tuh Pak Haji, ini anak lama nih, gemuk. Jadi ibu kayak dipatah-patahin gitu dong? Bu? Patahinnya, maksudnya gini, kira-kira berapa lama nih Pak Haji anak saya? Ya kayak gini mah lama ini, dibilang gitu. Karena kan patahnya patah, dia bilang. Patah banget gitu. Dan dia selalu bilang, karena anak saya gemuk. Tapi dia nggak ngasih solusi selanjutnya apa Nggak gitu? ada. Cuman gitu aja. Pada waktu itu apa sih ibu rasakan? Maksudnya ya karena udah panik, akhirnya nerima saran, udah alternatif aja. Biasanya kalau panik kita gampang banget terima saran gitu ya. Udah deh, bawa aja deh ke alternatif gitu kan. Terus ternyata pas di alternatif perlakuan seperti itu, maksudnya hal yang kurang nyaman lah ya gitu ya. Itu apa sih yang ibu rasakan lihat anak nggak sembuh-sembuh 2 bulan loh? Gak tahu ya Mbak. Saya tuh kayak emang mencoba menerima. Saya cuma berdoa aja. Coba keajaiban aja, nunggu keajaiban aja gitu. Saya cuma doa, udah itu aja. Padahal suami saya itu udah sempat negur, Bu, kayaknya dia kayak udah mulai kurang cocok nih sama Pak Haji itu. Tapi saya justru, udah Pak, kita istiqomah dulu aja di sini. Saya bilang suami gitu. itu sebenarnya udah punya, udah ada insting kayaknya, iya, ada beres bener nih gitu ya. Cuman saya ya Allah. masih nahannya, udah istiqomah. Takutnya saya kalau cuma pindah ke alternatif lagi kan, saya nggak mau anak saya kayak di Coba-coba Nah, ya, pindah satu ke satu ke itu satu. saya nggak mau, kecuali mending langsung ke dokter. Betul. Nah itu Betul. Nah, saya ketika nggak ada perubahan, kan udah 2 bulan nih, akhirnya ditarik pulang sama ibu. akhirnya saya nekat. Jadi Sebenarnya belum diizinin tuh ya sama orangnya ya? Iya. Jadi enggak, saya dipulangin. 2 bulan itu dipulangin boleh. Tapi seminggu kemudian saya harus kontrol. Pas kontrol itu dia kayaknya kasihan karena anak saya tuh masih belum bisa jalan. Jadi masih pakai tandu. Dan bobotnya berat, mesti bawa orang banyak. Iya betul. Pokoknya repot deh. Gitu. Dia kasihan lihat saya. Udah, dirawat lagi aja. Di tempat dia lagi? Ya. Okay. Kasihan saya, takutnya geser. Karena banyak gerak. Tapi Pak Haji, biayanya karena kan nggak sedikit juga Mbak. Pasti. Udah, nggak apa-apa. Jangan lo pikirin, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya mau. Udah jalan seminggu. Jadi total berapa lama tuh yang kedua itu? Yang pertama udah 2 bulan nih. 10 hari. Oh yang kedua 10 hari. Oke. Itu tapinya Mbak, itu sebabnya. Itu dia korengan Mbak, luka di selangkangannya. Ya Allah. Karena saya bilang awalnya nggak steril itu. Jadi PR lagi. Jadi bukannya sembuh tapi malah jadi ada PR Merembet. lain karena luka yang nggak sembuh ini timbul kayak koreng gitu Nah, ya. karena kan lembab. Dia kan pakai Ya Allah. palm gitu, dia luka. Terus saya tuh sempat kesel. Pak Haji, anak saya, dia tuh nggak lihat-lihat. Nggak lihat dia anak saya. ngelihat ada luka di situ. Iya, Gimana itu? dia nggak mau lihat. Saya nggak ngerti. Saya cuman kayak,
Saya kan jadi anak saya itu kan karena luka itu Mbak, tiap malam tuh jadi ngerasain nyeri. Ya, Perihnya gatal pasti apa. kan kebayang kita Nah, juga kan. Waktu 2 bulan pertama itu kan saya memang nemenin dia nginep ya. 2 bulan itu saya pulang pergi, nanti pagi-pagi saya pulang, nanti pagi lagi saya sorenya itu lagi. Nah kemarin 10 hari yang kedua itu saya tinggal. Oh, saya nggak jadi ikut nggak ada yang merhatiin kebersihannya. Enggak, ya? saya tetap merawat. Nanti sore kan saya pulang. Saya tetap nungguin, cuman sore saya pulang. Malam aja dia nggak ditemenin. Itu jam 11, jam 12 telepon. Bayu sakit banget. Kita datang Mbak. Jam 11, jam 12 malam. Nunggu sampai dia reda dan dia bisa tidur baru kita pulang. Ya Allah. Itu berapa lama sampai kayak gitu tuh? Sampai akhirnya nggak ada hasil apapun. Nggak ada. Akhirnya udah kita telepon ada dokter tetangga gitu. Kita minta kayak obat. Ini saya fotoin. Nih dok kayak gini. Udah dikasih obat, dikasih resep. Seminggu alhamdulillah sembuh. Akhirnya dikeluarin benar tuh dari situ. Akhirnya saya nekat. Tarik kan? Karena kayaknya udah 2 bulan 10 hari. Pak Haji pas lagi nggak ada. Saya udah kerahkan orang dari rumah. Ternyata dia nggak ada. Pak Haji, pokoknya saya harus pulang hari ini. Karena saya udah bawa orang. Saya harus pulang. Ya udah. Nanti kontrol lagi. Iya. Saya iya aja. Tapi nggak pernah datang lagi. Saya nggak datang. Karena akhirnya malah makin parah kondisi anak. Dan pada waktu itu sudah berjalan 2 bulan lebih gitu kan. Nah waktu itu akhirnya ibu lakukan apa Bu? Second opinionnya setelah gagal di alternatif. Nah kan di rumah tuh, udah di rumah. Nah ada tetangga yang bantu Mbak. Ya kayak sebenarnya kan alternatif lagi. Jadi ada yang bantu, cuman lebih ke ngerawat aja sih. Ngerawat terusannya itu ya, lanjutannya. Alternatif lagi dong. Itu ya Allah Mbak, saya tuh nggak tahu ya. Kayak apa ya rasanya? Menyesal nggak sih sekarang? Ya Allah Mbak, saya tuh bukannya menyesal, udah nyalahinnya tuh udah yang tingkatnya udah. Iya pasti, apalagi lihat anak nggak sembuh-sembuh kan, sekolah itu terbengkalai. Udah dia skisnya Mbak, dia tuh bisa nangis sendiri, tiba-tiba dia bengong sendiri. Iya mentalnya udah kena. Nah pada waktu itu sebagai seorang ibu gitu, bagaimana bisa memotivasi anaknya Bu Farah gitu sampai akhirnya yuk nak berjuang gitu. Dan setelah alternatif pertama gagal, kedua juga gagal ya kan. Alternatif itu kan. Itu yang kedua itu sih dia nggak tahu tiba-tiba pagi itu teriak sakit. Tuh kan. Teriak sakit, saya nggak tahu kenapa kamu habis ngelakuin apa kok tiba-tiba sakit, saya bilang gitu. Saya sempat marahin juga gitu. Iya dong. Kenapa kamu gerakin apa? Enggak tahu kenapa. Akhirnya tuh saya pada waktu itu nggak tahu ya Mbak. Saya tuh habis berapa hari sebelumnya saya dengar ceramah ustazah gitu. Saya tuh doa, saya sujud sampai ibaratnya saya sesek gitu, sujud kelamaan gitu sampai nggak bisa nafas gitu. Besokannya saya memberanikan diri. Udah, saya telepon nah kebetulan tuh seminggu setelah kejadian kecelakaan, ada teman saya yang kerja di rumah sakit kan. Itu, udah anak lu bawa aja ke rumah sakit. Udah yang paling bener ada ya. Gue dibilang gitu. Akhirnya saya ingat, saya telepon dia. Mah, gue jadi anak gue operasi. Bisa nggak lo bantu udah gue? 2 kali alternatif udah berbulan-bulan. Ya udah, lo datang aja Val jam segini-gini. Ya udah. Terus saya langsung bilang ke suami, saya udah nggak peduli tuh dia mau izinin atau enggak. Terus keluarga mereka mau izinin atau enggak, saya udah nggak peduli. Pokoknya harus saya bawa. Iya. Udah. Keputusan ibu nih ya, ini hati ini ibu anak nih. Gue, bukan anak lo. Saya udah nggak peduli loh Mbak, udah yang ibaratnya karena udah pengen anak sembuh gitu ya. Mau adain tuh saya udah berani deh. Udah berani ini, udah bismillah. Terus anak saya juga, ayo Bayu, kamu juga kita sama-sama berdoa, semoga ini jalan yang terbaik, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah Mbak, anak saya tuh yang ya nurut gitu ya. 5 waktunya nggak putus walaupun dia gitu. Tiduran ya? Ya, alhamdulillah dia masih mau baca Quran. Makanya saya ya Allah, di mahasiswa ini tuh dia tuh anak soleh gitu, anak baik. Kenapa diujinya tuh ya sampai segininya? Sampai yang saya bilang apa salah saya? Diuji untuk memperbaiki diri saya tuh lewat anak saya gitu. Yang apa sih? Yang saya tuh aja nggak kuat gitu ngelihat dia kayak gitu untuk nahan sakitnya, perihnya ya gitu Mbak. Nah kalau Ibu Farah sendiri akhirnya dibawa ke dokter. Pas dibawa ke dokter
ada kemajuan? Iya, itu juga diomelin dulu tuh dok. Itu Sama dokter pasti kan, karena udah kelamaan dari kecelakaan itu kan. alhamdulillah dokternya baik ya. Biasanya kan nggak mau ya mbak. Iya, Kalau yang kayak karena gitu kena ya. efek Iya, dari kelamaan iya. itu kan. Alhamdulillah ketemu dokternya baik. Diomelin dulu sih, ya udah saya terima lah ya. Bu, ini saya mau operasi, tapi prosesnya nggak yang seperti awal ya Bu. Dia udah kasih PR. Karena udah kondisinya kayak gini. Oh ya nggak apa-apa dok, saya minta yang terbaik aja, saya bilang. Karena kondisinya pas di ronsen lagi mbak, itu tuh geser. Oke. Udah ada yang tumbuh tulangnya. Iya biasanya gitu kan, kalau kelamaan kan tulang jadi numbuh Udah ada baru tumbuh, lagi. tapi posisinya nggak pas tepat. Oke. Nah, Jadi itu. jadi double dong. Iya, nah itu Ya sepanjang Allah. Tapi sekarang kondisinya Bayu gimana? untuk ini sih udah alhamdulillah, Alhamdulillah, ya. kan udah fisioterapi. Sekarang ya itu tinggal nunggu kekuatan dia aja. Asal dianya mau ya gitu ya. Iya. Bu, setelah pengalaman panjang itu, apa sih yang Ibu rasakan? Maksudnya ada rasa penyesalan kah, kekecewaan kah? Pasti ya mbak, namanya anak gitu ya. Kenapa sih nggak dari awal gue mikirnya tuh yang logika aja. Orang patah di dalam kenapa gue bungkus di luar, itu tuh mbak yang bikin saya nggak habis pikir gitu. Kan patah, kenapa dibungkusnya di luar? Ya harusnya di dalam ya mbak, ya, kayak pasang pen itu. Betul. Makanya si gue bodoh banget gitu. Ya nyalahin diri sendiri banget gitu. Kok sampai kayak nyiksa anak sendiri gitu kan. Terus pada saat proses itu juga katanya Ibu kehilangan kakak ya? Enggak, itu sih itu kan kakak saya tuh waktu COVID. Jadi itu udah proses yang sebelum-sebelumnya. Kalau COVID itu karena kan saya dekat sekali ya, dekat sekali. Jadi saya tuh kayak sendiri aja mbak. Jadi Ibu ngerasa pada saat ngejalanin ini tuh sendiri? Kayak sendiri aja. Kan saya kan 3 bersaudara ya. Itu kakak pertama saya kedua, ada adik saya. Adik saya kan laki-laki. Kalau adik laki-laki kan beda. Cuek ya. Itu kayak sendiri aja, kayak apa ya, pengen minta dipeluk aja. Pada saat menjalani itu ya. Saya tuh sampai apa ya, saya kayak takutnya namanya lagi musibah ya mbak, kadang kerabat atau apa kalau kita telepon takutnya wah ntar minta bantuan nih apa nih gitu. Enggak gitu, gue tuh cuma pengen dipeluk. Pengen cerita ya? Cerita, pengen dipeluk. Lu baik-baik aja. Udah pengen gitu aja. Kebayang menjalani semua sendirian gitu. Ya. Di antara orang-orang juga yang nggak percaya gitu ya, dengan akhirnya seorang ibu mengambil keputusan. Iya, saya juga takut dibilang baper lah. Apa yang gitu aja. Ya. Karena emang ada mbak, ada yang itu kayak gitu aja lebay. Ya. Gitu aja lebay. Sekarang saya mau tanya Bayunya gimana? Orangnya sekarang positif mentalnya, karena kan nggak mudah. Berarti total udah berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan kan? Nah ini gimana Bayu sekarang? Sekarang sih udah ceria lagi ya, karena saya juga udah sering undang-undang temennya. Saya sampai usahain, ayo dong datang ke rumah Bayu. Saya sediain makanan, anak-anak kan seneng dong kalau di jamu-jamu gitu. Banyak dia tuh kadang nggak tahu saya undang-undang temennya biar datang, dia biar seneng nemenin main game kayak atau apa gitu. Sekolah juga alhamdulillah sekarang aman ya. Tadi saya tinggal juga lagi ngerjain tugas. Alhamdulillah. Jadi artinya di antara kesulitan, kesusahan, ternyata ada kemudahan-kemudahan di baliknya ya. Ada mbak, banyak juga kebaikan yang saya terima, ya juga banyak yang enggak enaknya juga banyak. Pasti. Ya, bersyukur aja sih sebenarnya. Bu Farah gimana sih bisa melewati itu semua, Bu Farah? Iya, aku sekarang lebih kayak banyak muhasabah diri aja mbak. Jadi apa sih ngomongnya tuh yang baik-baik aja. Ya. Saya sekarang kalau ada orang yang kayak gitu saya nggak mau dengerin mbak. Ya. Wah, apalagi cari orang-orang yang positif ya. Iya, terus ntar kan dia kayak gini, misalkan nanti jalannya gini. Udah saya tinggalin mbak. Saya kalau denger orang-orang ngomongnya kayak gitu, saya nggak mau. Udah tinggalin aja gitu ya. Saya nggak mau dengerin. Oke, Mbak, pelajaran apa sih yang Mbak dapetin dari kejadian anak Mbak ini? Kan pasti di antara setiap kejadian tuh ada pelajaran ya, yang Mbak bisa sharingkan mungkin ke sahabat Titik Putih. Ya, bukannya nggak boleh percaya alternatif ya, tapi nggak semua alternatif itu tuh jalan keluar dan jalan yang terbaik. Tetap medis sih. Pengalaman Ibu iya. ya.
Tetap Atau mungkin medis. kita sebagai orang tua juga kita melihat progresnya ya. Iya. Progres kalau misalnya ternyata emang nggak Iya. positif ya langsung kita Iya, ambil iya, second jadi opinion iya, yang lebih jangan, baik ya. ya itu jangan cepet Iya. mikir. Iya. Aduh saya kebayang sih posisi ibu Oh, yang cepet. ngambil keputusan sulit ya pada waktu itu ya. Bu, ada yang mau disampaikan nggak ke Bayu dari ibu? Biar semangat, berjuang, ayo belajar jalan lagi, Bayu bisa jadi Bayu yang dulu. Silakan. Bayu butuh itu sih, butuh semangat mamanya sih. Abang tetap semangat, ibu selalu ada buat abang, jangan pernah nyerah. Allah selalu ada buat kita, Allah selalu bantu buat kita. Kita tunggu keajaiban Allah. Bayu jangan nyerah ya. Kasih ya Bu ya. Gak mudah memang yang dijalani Bu Farah ya. Sampai hari ini pun Bayu masih di tempat tidur aktivitasnya ya Bu Farah ya. Masih belum bisa berjalan dan Bayu masih harus belajar lebih banyak lagi. Dan kami doakan dari tim Titik Putih ya, semoga Bayu lekas sembuh, semoga Bayu bisa beraktivitas normal lagi, karena Bayu juga usianya masih muda, masih SMA kelas 10 ya Bu ya, betul ya. Jadi insya Allah recovery-nya cepat ya Bu ya. Yang penting mamahnya kuat, insya Allah kalau mamahnya kuat, Bayunya jauh lebih kuat. Penting sehat. Amin. Dan para sahabat Titik Putih juga kita mengambil pelajaran dari Bu Farah ya, bahwa kejadian gak mengenakan itu tidak pernah terencana, betul ya Bu Farah ya? Iya. Tidak pernah terencana. Tapi pada saat itu terjadi, yang harus dilakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Terkadang keputusan terbaik itu harus bertentangan dengan keputusan orang banyak. Tapi kita sebagai ibu biasanya diberikan sinyal oleh Sang Pencipta mana keyakinan yang terbaik. Dan insya Allah itu bisa mempercepat proses pemulihan atau recovery kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Pelajaran-pelajaran yang sharingkan hari ini menjadi sebuah makna yang berharga buat kita, bermanfaat buat kita. Dan semoga Bu Farah, Bayu, dan keluarga, juga kita semua yang dari sini, juga para sahabat di rumah atau dimanapun berada, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari malapetaka juga bencana. Terima kasih Bu Farah, sehat selalu buat Bu Farah, salam buat Bayu dari saya. Terima kasih Mbak. Baik sahabat Titik Putih, kita ketemu lagi di next episode. Untuk itu saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.